Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang anggotanya Julie, saya Janet, Cornelia, Davin, dan Tiana akan men-sharingkan pengalaman kami berdasarkan workshop minggu ketiga mengenai penggunaan Rhino dan Gray Super. Pada percobaan yang kedua, membuat komposisi berdasarkan Gray Super yang kami susun. Pertama, membuat poin yang dihubungkan dengan origin pada parameter XY plane. Yang selanjutnya ada number slider di mana fungsinya untuk merapatkan dan merenggangkan kubus. Number slider ini diberi 3 cabang, yang pertama pada construct domain, kedua pada parameter negatif, dan yang ketiga pada parameter count. Number slider selanjutnya berfungsi untuk menaik turunkan komponen kubus secara kerucut, di mana parameter ini dihubungkan dengan parameter negatif dan addition. Number slider yang ketiga fungsinya untuk menaik turunkan komponen kubus secara datar, di mana parameter ini dihubungkan dengan parameter addition. Number slider keempat dihubungkan ke parameter unit set, di mana number slider ini berguna untuk menambah dan mengurangi jumlah kubus. Number slider kelima dihubungkan pada parameter horizontal frame, di mana number slider ini berfungsi untuk mengurangi dan menambah lingkar komponen. Setelah dihubungkan oleh beberapa parameter dan parameter color swatch yang fungsinya mengubah warna plafon atau dalam komponen yang terlihat bentuk seperti jaring-jaring. Parameter color swatch selanjutnya dihubungkan ke parameter custom preview yang fungsinya untuk mengubah warna tiang-tiang dari komponen. Parameter color swatch selanjutnya berfungsi untuk mengubah warna kubus dari komponen yang telah dibuat. Setelah semua parameter dihubungkan, langkah terakhir yaitu debug dan komponen di-render. Pada percobaan Lee yang ketiga ini, membuat komposisi dengan fungsi yang dibuat pertama yaitu point, yang dihubungkan dengan geometri pada parameter linear. Selanjutnya ada number slider yang dihubungkan pada vektor di parameter unit set, di mana number slider ini berfungsi untuk memanjangkan komponen pada sumbu set. Number slider kedua berfungsi untuk mengurangi dan menambah dimensi komponen secara sumbu set. Number slider ketiga ini berfungsi untuk melebarkan dan menyempitkan komponen secara sumbu X, di mana fungsi ini dihubungkan ke vektor pada parameter unit X. Number slider yang keempat berfungsi untuk mengurangi dan menambah jumlah komponen, di mana fungsi ini dihubungkan dengan count pada parameter linear array. Number slider yang kelima berfungsi untuk mengurangi dan menambah lengkungan pada komponen. Number slider selanjutnya berfungsi untuk melebarkan dan menyempitkan komponen secara sumbu Y. Pada fungsi ini dihubungkan dengan parameter unit Y. Selanjutnya ada grafik yang fungsinya untuk mengubah desain komponen yang dibuat. Lalu ada number slider yang dihubungkan dengan parameter multiplication, di mana parameter ini berfungsi untuk mengatur seberapa lebar lengkungan pada komponen. Setelah beberapa parameter dihubungkan, number slider selanjutnya dibuat untuk mengatur lebar tipisnya dimensi secara sumbu X yang dihubungkan pada vektor di parameter unit X. Lalu ada fungsi color swatch yang berfungsi untuk mengubah warna komponen. Di sini bisa mengatur warna sesuai keinginan kita untuk warna komponen yang akan dibuat. Setelah semua parameter dihubungkan, langkah terakhir yaitu debug dan di-render. Fungsi Gray Super pada link nomor 1. Pada pembuatan komposisi yang diawali dengan fungsi curve, parameter selanjutnya adalah number slider yang fungsinya untuk menambah jumlah kerangka bujur sangkar. Parameter ini dihubungkan dengan count, yang selanjutnya parameternya berfungsi untuk menarik komponen bujur sangkar berdasarkan satu garis. Setelah itu dihubungkan dengan beberapa parameter. Lalu ada number slider yang dihubungkan ke vektor di unit X dan dihubungkan ke direction. Lalu ada color swatch yang fungsinya untuk mengubah warna 3D modeling sesuai apa yang diinginkan. Dan setelah dihubungkan semua parameter, komposisi debug dan di-render. Ini adalah hasil 3D modeling dari link yang kedua. Dan ini adalah hasil 3D modeling dari link yang ketiga. Ini adalah hasil 3D modeling dari link yang pertama. Kesimpulan, dengan menggunakan software Rhinoceros dan formula Grasshopper pada minggu 3 ini, kami belajar bahwa formula yang awalnya point menjadi kumpulan, point hingga bervolume membentuk alternatif desain untuk berbagai desain interior dapat dibuat dengan waktu yang singkat. Dan kita juga dapat mengubah bentuknya layaknya puluhan alternatif desain dengan parameter. Kesulitan, ketika menyusun formula Grasshopper, kami memahami fungsi-fungsinya.
Namun di beberapa keadaan, kami mengalami kesulitan ketika harus menyusun formula-formula bersoftwarenya. Kendala yang dialami adalah ketika melakukan finishing atau akan melakukan rendering, Rhino selalu not responding dalam beberapa saat dan bisa saja mengalami crash.